Oke, selamat pagi semuanya. Oke, kita mulai kelasnya lagi. Jadi, silakan teman-teman untuk open kamera dulu. Nah, juga untuk nama Zoom-nya, silahkan diganti jadi nama teman-teman. Oke, berarti Drew masih bisa ikut ya saat ini. Oke, kalau nanti misalkan Drew bisa mendengarkan materinya aja, nanti untuk latihan itu kamu bisa kerjakan di luar kelas nantinya. Oke, Leko, Juan, sama Shauki, silakan untuk open kamera. Nah, oke, kita mulai aja. Nah, bentar, aku izin share screen dulu. Aku juga. Nah, jadi sebelum kita mulai materi hari ini, teman-teman, nah di minggu kemarin itu aku udah melihatkan project planning, alias project apa aja yang bakal kita kerjakan selama kelas Python. Nah, aku ulang lagi deh. Project itu sesuatu yang kita bikin sendiri, teman-teman, kodenya. Nah, kalau kita belajar di Python ini, rata-rata project kita adalah sebuah game sederhana. Nah, contohnya kemarin itu kan ada Fast Clicker Game yang bisa diklik. Kemudian ada juga Arkanoid dan ada kemarin Tic-Tac-Toe. Nah, di minggu kemarin kan aku minta teman-teman untuk kira-kira cari tahu atau teman-teman bayangin apa yang bakal teman-teman bikin nantinya di akhir kelas kita. Nah, jadi hari ini aku bakal tanya satu-satu kira-kira teman-teman mau bikin project seperti apa. Nah, itu kita untuk kita rencanakan aja. Nah, nanti misalkan kalau teman-teman mau ganti nih projectnya pas di akhir kelas nanti, itu juga boleh. Jadi yang sekarang itu nggak harus tetap sama sampai akhir. Nah, itu kita merencanakan aja dulu. Oke, bentar. Nah, oke. Aku data aja dulu. Nah, jadi silakan nanti teman-teman bayangin kira-kira mau bikin project seperti apa. Nah, oke. Untuk pertama, eh, Drew lagi. Drew, kamu bisa mic-nya di depan, bisa di-unmute. Nah, Drew udah punya rencana nggak mau bikin game seperti apa? Project sederhana seperti apa selama kelas? Apa ya? Nah, kalau misalkan teman-teman belum kepikir itu nggak Ya, apa-apa. jalan Nah, dulu. di minggu depan, nah nanti bisa kasih tahu aku lagi. Jadi nggak harus sekarang untuk di datanya. Jadi teman-teman yang udah kepikiran itu silakan nggak apa-apa disebutin aja. Tapi kalau misalkan nanti, wah aku mau tukar Kak, aku nggak bikin yang itu gitu. Nah itu nggak apa-apa juga. Jadi aku mau tahu aja kira-kira sejauh ini teman-teman udah belajar itu kepikirannya proyeknya seperti apa yang bakal dibikin nanti. Nah kira-kira Drew udah kepikiran sekarang atau kamu perlu waktu 1 minggu lagi untuk mikirin? Gimana Drew?
Kalau misalkan kamu ada masalah sama speakernya itu nggak apa atau mic-nya nggak apa-apa lewat chat Zoom aja. Oke, nanti kasih tahu ya, Drew. Nah, selanjutnya aku siapa nih? Juan. Kalau Juan gimana? Kalau Juan, Terus saya pengennya game yang pilihan-pilihan gitu, Miss. game pilihan-pilihan. Pilihannya ini kira-kira kebayangnya seperti apa? Tentang alur cerita gitu, Miss. Jadi gamenya ada ceritanya gitu. Kita disuruh milih endingnya. Oh, gitu. Story. Oke, seperti itu ya. Nah, itu aku data aja. Misalkan nanti Juan ada kepikiran lain atau mau kamu lebih spesifikasikan, nanti itu juga nggak apa-apa. Oke, Miss. Oke, ya, makasih Juan. Serhan, Dan bisa rapatnya kosong. Mana? Serhan udah gabung? Udah belum? Udah bisa. Ini belum ya, Serhan belum masuk. Oke, aku lanjut dulu. Zaki. Oke, Zaki udah. Halo. Zaki juga belum ya. Ini. Oke, Evensio dulu deh. Oke, Evensio, kira-kira kamu mau bikin project seperti apa? Hmm, game. Game. Gamenya udah kepikiran kayak apa? Atau kamu taunya mau game aja dulu gitu? Game aja. Game aja. Oke, berarti kamu nanti silakan pikirin gamenya mau seperti apa. Nah, itu waktu kita masih panjang, jadi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau ganti lagi nih projectnya. Oke, makasih Tensio. Selanjutnya Shauki. Oke, Shauki Belum tahu, Miss. belum tahu. Oke, berarti silakan nanti kamu pikirin. Nah, minggu depan nanti lapor lagi. Iya, Oke, makasih Shauki. sama-sama. Selanjutnya Arthur. Kayaknya mau bikin game yang kayak bola-bola gitu lawan monster gitu. Game bola. Terus bolanya harus dibantuin buat apa kenain monsternya. Oh, berarti seperti game Arkanoid gitu ya. Ya. Tapi Oke. tapi Hmm. itu apa bolanya itu meteor. Terus monsternya Oh, bolanya jadi meteor. Imajinasimu sendiri. Oke, Arthur. Kasih Arthur. Oke, selanjutnya Willy. Hmm. Game Tetris. Game Tetris. Hmm. Ah, oke. Oke, makasih Willy. Nah, Ya. selanjutnya Alif. Bro Alif. Kayaknya kalau kalau saya udah bisa pahamnya kayaknya matematika pasti. Bisa. Matematika. Iya, kayak ada demos demos Hmm. matematika. Oke. Oke, Alif udah. Leko. Game yang saya ingin buat seperti game melewati tantangan sih, Mas. Game melewati tantangan. Kamu udah tahu tantangannya kayak apa? Atau masih mikirin? Aku
aku masih bingung sih, soalnya kan aku kan dulu kan sempat dulu sama algoritma yang versi yang masih lama, tapi aku kan dulu kan lebih leluasa mau buat karakter. Oh Tapi iya, di sini aku masih bingung sih dalam buatnya. Jadi oke. dulu aku bisa pakai petir gitu, tapi sekarang aku belum paham sih buatnya buat karakter. Oh, berarti kamu pernah belajar Roblox atau Scratch? Aku dulu belajar Scratch. Scratch, oke. Jadi agak beda ya. Kalau sekarang itu kita lebih ke codingannya. Kalau Scratch itu kan ya kita bisa pakai karakter-karakter, bisa bikin. Makanya aku merasa agak beda. Ya, oke, nggak apa-apa, Leko. Jadi nanti kita belajar dulu, nanti baru kamu tahu mau bikin seperti apa. Oke, aku balik lagi ke atas, Kak. Drew. Ya, Saya ganti pikiran deh. Eh, aku game Snake aja. game Karena lebih Snake. gampang untuk coding. Oke. Oke, aku balik lagi ke atas tadi. Drew, apakah udah ada ide atau kamu mau minggu depan? Oke, halo Drew, kamu kedengeran suara kakak? Oke, lewat chat ya. Oke. Berarti game game apa itu namanya? Ops. Oh, game quiz. Oke. Ya, bentar. Zaki sama Sarhan belum masuk ya. Oke, berarti itu ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman nanti explore lagi atau mau ganti lagi itu nggak apa-apa juga. Jadi pikiran aja nanti. Ntar aku panggil dulu. Sarhan, Zaki. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk project. Nah, jadi teman-teman bisa lagi explore lagi idenya seperti apa. Nah, kalau mau ganti itu nggak apa-apa. Nah, waktu kita masih panjang dan kita masih banyak yang harus kita pelajari dulu. Nah, oke, kita masuk materi untuk hari ini. Nah, untuk materi hari ini, kita masih tentang looping atau perulangan. Nah, sebelum itu aku ingatkan lagi teman-teman perulangan atau looping yang kita pelajari di minggu lalu. Nah, apa itu looping? Nah, lalu operator looping mana aja yang bisa kita pakai? Nah, looping adalah perintah yang kita lakukan untuk mengulang perintah yang ada di dalamnya. Nah, di minggu kemarin kita belajar tentang operator while. Nah, while itu format penulisannya while, setelah while kita taruh perbandingan atau ekspresi benar. Nah, ini boleh ekspresinya perbandingannya satu atau lebih dari satu. Nah, yang nilainya harus benar. Baru dia titik dua. Kalau nilainya benar, baru kita bisa lakukan perintah yang ada di dalam while. Nah, ingat, kalau perintah yang ada di dalam while itu perlu kita tap satu kali ke dalam. Berarti dari garis awal itu harus menjorok ke dalam. Dalam artian dia adalah kepunyaan si while ini. Nah, itu yang kita pelajari di minggu lalu. Kemudian kita juga belajar tentang counter. Nah, while itu kan dipakai kalau kita nggak tahu berapa kali perulangan akan dilakukan. Misalkan kayak orang masukkan password. Kan kita nggak tahu nih, orang itu akan dia benar masukkan passwordnya di percobaan keberapa, kita nggak tahu. Nah, jadi kita butuh yang namanya counter. Counter itu adalah sebuah variabel yang kita taruh di luar while dan kita set nilainya sama dengan 0. Dan nanti di dalam while kita tambahkan nilainya jadi 1. Jadi dia selama perulangan akan bertambah nilainya. Nah, itu yang kita pelajari kemarin. Contoh, counter misalkan di sini I sama dengan 0. Nah,
Di dalam while itu I ini akan bertambah 1. Atau singkatnya kita pakai I tambah sama dengan 1. Nah, jadi selama perulangan, nilai I ini akan berubah. Jadi nilainya nggak tetap. Jadi bisa berubah-ubah. Nah, oke, itu yang kita pelajari. Minggu lalu kita belajar tentang while. Nah, sekarang kita masuk operator looping lainnya. Nah, selain while ada lagi operator yang namanya for. Nah, for ini bedanya dengan while. For itu kita pakai kalau kita udah tahu berapa kali kita akan lakukan perulangan. Contoh, misalkan siapa 3 orang tercepat akan mendapatkan hadiah, misalkan. Nah, kita akan tahu ada 3. Nah, berarti kita akan melakukan perulangan sebanyak 3. Nah, cara bikin for itu, for, kemudian elemen. Nah, elemen ini adalah sebuah variabel yang kita bikin sendiri. Kemudian ada in. Jadi for elemen in. Kemudian di sini kita pakai urutan. Nah, urutan ini baru titik 2. Nah, aku bakal contohkan. Nah, berarti looping operatornya ada 2 yang kita pelajari kemarin while, sekarang for. Nah, cara penulisan for. Misalkan aku akan mencetak selamat datang untuk sebanyak 3 kali. Nah, karena kita udah tahu nih 3 kali, berarti kita akan pakai for. Kemudian bikin elemen. Nah, elemen di sini itu variabel. Nah, aku sering pakai, kalau aku pribadi sering pakai i. For i, nah di sini pakai in. Nah, in ini itu wajib. Jadi in-nya warna biru. Jadi for i in. Kemudian urutan alias berapa kali akan kita lakukan perulangan. Jadi for i in range. Nah, range itu sebanyak berapa teman-teman akan melakukan perulangan. Berarti sebanyak 3 kali. Nah, jangan lupa titik 2 di akhir. Kemudian baru perintah apa yang akan kita ulangi. Misalkan print selamat datang. Nah, for i in range 3. Nah, kita lakukan dia akan berulang sebanyak 3 kali. Nah, kalau dibandingkan while kemarin, for ini lebih sederhana. Dengan syarat, dia harus tahu dulu berapa kali dia akan lakukan perulangan. Nah, gimana misalkan aku punya soal seperti ini. Kita minta dulu ada berapa jumlah siswa di dalam kelas. Nah, misalkan jumlah minta int input, masukkan jumlah siswa di dalam kelas. Nah, dia minta. Nah, jadi kita akan lakukan perulangan sebanyak berapa siswa ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya? Nah, range-nya ini berarti tergantung dari berapa jumlah siswa. Berarti kan misalkan kita mau cetak kata bagus ini itu berdasarkan berapa jumlah banyak siswa. Misalkan ada 5 siswa di dalam kelas. Nah, berarti kita akan cetak bagus ini sebanyak 5 kali. Nah, maka dari itu range-nya adalah jumlah siswa ini. Nah, misalkan aku masukkan jumlah siswa di dalam kelas ada 5. Nah, dia akan tampilkan bagusnya sebanyak 5 kali. Atau sebanyak 10 kali ada jumlah siswa. Nah, dia bakal mencetak sebanyak 10 kali juga. Nah, itu penggunaan for. Nah, range ini selain dia misalkan kita mau lakukan perulangan sebanyak 3 kali, dia ada juga pakai interval. Misalkan
dari 1 sampai 3. Nah, misalkan gitu. Nah, dia bakal cetak bagusnya sebanyak 2 kali. Nah, jadi kalau pakai 1,3 itu dia akan interval. 1, 2, 3. Jadi intervalnya 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, berarti ada 2 kali akan dilakukan perulangan. Nah, jadi ada 2 caranya kita bikin range. Ada yang langsung angka, misalkan kita lakukan perulangan sebanyak 3 kali, maka langsung aja masukkan 3. Atau bisa juga kita lakukan pakai range. Kalau sebanyak 3 kali, kita bisa range-nya dari 0 sampai 3. Nah, baru dia bagusnya sebanyak 3 kali. Nah, itu ada 2 cara. Nanti tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Nah, oke, untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk for. Oke, kalau nggak ada, aku lihatkan contoh soal. Nah, kita contoh soal, nah di sini. Nah, dia akan masukkan login Anda. Nah, di sini kita lihat soal dulu deh. Nah, masukkan login. Kalau dia masukkan username-nya cat underscore kemudian @smith. Nah, dia bakal cek mana aja sih simbol-simbol terlarang. Nah, simbol terlarang itu udah didefinisikan di dalam program. Nah, ada sama dengan, tanda tanya, bintang, sampai nanti underscore. Nah, dia bakal cek satu-satu. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa pakai perulangan for. Dengan cara for, nah kita bikin elemen. Misalkan kalau di sini dia bikin simbol. Kemudian simbol in, berarti yang ada. Kalau in login, berarti dia akan lakukan perulangan sebanyak jumlah login ini atau sebanyak jumlah inputan login. Berarti dia akan lakukan perulangan sebanyak karakter cat underscore @smith. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dia akan lakukan perulangan sebanyak 11 kali. Nah, karena 11 kali, dia bakal cek satu-satu. Sebanyak 11 kali ini dicek kalau dia lagi melakukan perulangan di awal, di huruf K. Nah, dia bakal cek apakah huruf K tersebut merupakan simbol terlarang atau enggak. Nah, kalau enggak, dia lanjut lagi ke A. Nah, nanti sampai dicek underscore. Kalau iya, baru dia print simbol terlarangnya. Nah, kalau enggak, dia lanjut lagi. Sampai dia 11 kali perulangan. Atau sampai huruf H. Nah, ini juga contoh penggunaan dari for. Nah, oke, sampai sini dulu teman-teman ada yang ditanyakan untuk contoh soal for. Oke, kalau enggak, nah kita coba latihan dulu. Nah, teman-teman silakan ambil course, kemudian modul 2. Ambil modul 2, lesson keempat. Lesson 4, nomor 7. Modul 2, lesson 4, nomor 7. Miss, sorry ya Miss, tadi aku kepental. Oh, oke. Leko. Nah, aku ulang lagi. Nah, jadi silakan teman-teman
Oh, bentar, Will. Untuk yang belum masuk ke modul itu silakan ambil course modul 2. Miss, nomor 4 kayak mana? Oke, bentar ya. Oke, aku lihat Willy dulu. Willy ada masalah sama algoritma platformnya. Coba kamu refresh dulu. Coba refresh dulu, Will. Oke, untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini berarti silakan dilihat dulu di outputnya. Nah, mana aja yang berulang? Kita lihat kata masukan itu berulang. Masukan keinginan Anda. Preferensi juga berulang. Nah, yang nggak berulang itu sistem rekomendasi dibentuk. Nah, jadi yang berulang akan kita taruh di dalam for-nya. Nah, kalau di soal, dia di sini katanya masukkan 3 preferensi musik. Berarti dia akan lakukan perulangan sebanyak 3 kali. Nah, maka dari itu, untuk nomor 4, kita bikin for in range. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, apa aja yang berulang tadi itu adalah masukan keinginan Anda. Dan sama dengan input masukkan keinginan Anda. Titik 2. Kemudian yang berulang juga preferensi telah diperhitungkan. Print preferensi telah diperhitungkan. Nah, oke. Nah, yang tidak berulang adalah kata sistem rekomendasi dibentuk. Kalau dia tidak berulang, berarti dia di luar for. Nah, atau sejajar dengan for-nya. Jadi aku print sistem rekomendasi dibentuk. Nah, jadi nomor 4 kayak gitu. Yung
Kak, izin kamar mandi. Iya, oke. Oke, untuk nomor 5. Bentar. Nah, nomor 5 ini, nah kita cek dulu mana yang akan kita perbaiki. Nah, dia ada pakai total sama dengan 0 di atas. Kemudian baris kedua, nah di baris kedua tulisan di dalam input banyak nilai. Nah, itu kan harusnya string. Jadi kita tambahkan tanda kutip awal, kemudian setelah titik 2 juga tambah kutip. Nah, baris kedua kayak gini. Nah, kemudian aku garis deh. Hai. Nah, kemudian di baris ketiga, for i, in. Nah, range-nya itu harus warna biru. Nah, itu ada typo. Kemudian banyak, terakhir pakai titik 2. Nilai, nah nilai ini sama dengannya 1 kali karena dia bukan perbandingan. Input, nah tulisan nilai. Nah, kemudian totalnya harus sejajar dengan nilai. Nah, baru kita kayak gini. Nah, contoh 3, 10, 8, 9. 3, 10. Nah, oke. Di nilai ini, nah, karena yang dimasukkan adalah sebuah angka, jadi kita tambahkan INT di depannya. Baru 3, 10, 8, 9. Nah, jadi nomor 5 kayak gitu. Ntar aku garis merah dulu, mana yang berubah. Range, tulisan INT, nilai. Nah, itu untuk nomor 5. Nah, untuk nomor 4 tadi, aku cek dulu. Nah, pertama Arthur. Arthur itu di baris ketiga kamu ada yang typo. Preferensi. Nah, tulisan preferensinya ada yang salah. Coba cek lagi Arthur. Nah, selanjutnya untuk Drew, nomor 4. Nah, kalau untuk Drew, bentar deh. Eh,
Nah, nomor 4 itu kita pakai for. Nah, jadi inputnya ada di dalam for group. Ntar aku kirim dulu. Oh. Nah, aku kirim Masuk screenshot untuk page. nomor 4. Silon. Itu untuk Drew bisa lihat di chat Zoom. Kakak sudah kirimkan screenshot untuk nomor 4 tadi. Nah, itu bisa kamu perhatiin dan sesuaikan sama yang kamu bikin. Arthur, coba lihat chat Zoom. Kak, Ya, Rizka, ya. ini kok punya aku yang baris keempat itu nilai is not defined. Padahal aku codingnya ini nilai sama dengan input nilai pakai titik dua. Bentar. Nah, kamu di baris keempat itu nilainya nilai sama dengannya itu cuma 1 kali. Yang sama dengan 2 kali itu kalau kita pakai perbandingan. Sedangkan di sana itu bukan perbandingan. Jadi sama dengannya 1 kali. Ya. Ya, Leko. Oke, nomor 6. Nah, untuk nomor 5, bentar, Leko. Kita cek dulu siapa aja yang belum selesai nomor 5. Nah, untuk nomor 5 aku screenshotkan. Nanti teman-teman yang lagi ngerjain nomor 5 silakan di mana dia? Bentar ya. Nah, habis ini baru kita nomor 6. Nge-crash lagi itu jaringanmu, Will, atau browsernya yang lagi masalah tuh? Enggak, Enggak. website algoritmanya nge-crash karena aku Hmm. taruh banyak nilainya itu 10 juta Iya, jangan sampai kayak atau gitu. atau berapa lah. Pokoknya nolnya itu sekitar 18 lah. Oh, ya jangan kayak gitulah. Pantasan itu banyak nanti codingannya berat. Nah, itu untuk nomor 5. Bagi yang belum selesai nomor 5, silakan nanti dilihat di screenshotan yang aku kirim. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Bentar.
Nah, untuk nomor 6, itu kan di awal kita dikasih satu perintah untuk masukkan banyak partisipan. Nah, jadi banyak partisipan ini, kalau misalkan kita masukkan 2, nah berarti nanti masukkan nama sama selamat datang itu akan juga muncul sebanyak 2 kali. Berarti nanti range-nya ini tergantung dari banyak partisipan. Berarti kita bikin for i in range dalam kurung banyak. Nah, kemudian yang akan berulang adalah masukkan nama sama selamat datang. Jadi eh nama sama dengan input masukkan nama titik 2. Nah, kemudian kita print selamat datang. Nah, ini kan selamat datang siapanya tergantung dari nama yang kita inputkan. Berarti kita masukkan nama. Nah, di luar itu ada terakhir itu nggak berulang grup chat dibuat. Berarti dia printnya di luar. Grup chat dibuat. Nah, kita tes dulu. 2 chat sama John. Nah, oke. Jadi nomor 6 kayak gitu. Nah, untuk Drew nomor 5 itu di baris keempat. Nah, kata nilai di dalam input itu kita pakai kutip awal dan akhir. Nah, jadi kayak banyak nilai itu. Jadi pakai tanda kutip nilainya, nilai titik 2. Nah, oke. Nah, coba tes Drew. Oke, kalau untuk nomor 6, silakan lihat di share screen. Untuk Arthur itu yang nomor 6,
baris kelima kamu ada yang typo. Selamat datang. Itu kepake N dan tang. Weh, jangan sebanyak itu, Will. Nanti platformnya nggak kuat. Malah takutnya komputernya yang crash. Oh ya, Kak. Kalau Ya, misalkan pengen ngebuat coding yang berbeda lagi selain kayak Java, Python, terus hmm. apa lah, bikin coding yang lain itu kayak Matematika. eh apa? Matematika. Oh, kayak bikin misalnya bikin script, bikin coding di Python harus bikin coding dari Java. Heeh. Oh, ini Jadi kamu rutin. mau nanyanya apa? Editor, tempat bikin codingannya atau yang disebut editor. Kalau kita kan pakai platform. Nah, kalau misalkan mau ngoding yang kayak yang biasa, itu kan kalau kita kan kebetulan kita karena ikut algoritmik, misal ada platform yang bisa kita pakai langsung. Tapi kalau misalkan kita di luar ini, kita bisa pakai editor namanya. Nah, editor itu misalkan kamu mau bikin pakai PHP ataupun pakai Java ataupun script yang lain itu bisa. Nah, jadi harus install dulu. Misal editornya ada misalkan pakai Sublime atau NetBeans kalau kamu mau, Will. Bisa cari tahu nanti di googling aja. Oke, Saya dulu nanyanya itu kayak bikin script bikin. baru itu Miss, kayak gimana Ya, ya caranya ya? Miss, ya, lihatku bentar, Will. aku nggak salah ya? Oke, bentar. Coba tengok bentar, Miss. Apa? Mungkin aku ada typo atau apa? Oke, ntar aku cek ya. Banyak Harusnya dia nggak ada pertanyaan. bilang kalau aku ada error segala macam sih, dia nggak ada bilang. Masukkan Kayak nama. sih typo. Selamat datang. Oh iya, tulisan grupnya. Itu kalau di output soalnya pakai U, grup. Oh, group ya, group, Ya. group. Coba. Wah. Ini Miss, kalau buat masukkan namanya itu wajib pakai huruf besar juga. Iya, sesuaikan sama output soalnya. Kalau ada Cat sama John, nah berarti awalnya pakai kapital. Nomor 7. Ntar aku cek dulu nomor 6 untuk Willy. Nah, pertanyaan kamu tadi, Will, nanti aku jelasin. Habis kalau kita udah selesai materi. Banyak partisipan grup chat telah dibuat. Nah, kamu udah tes codingannya. Ini udah bisa. Chat John. Nah, silakan di run tes yang nomor 6, Willy. Kemudian Alif. Nah, Alif itu ada yang typo. Di baris keempat, selamat datang. Nah, selamatnya ada ketinggalan A. Oke, nomor 7, bentar. Selamat datang.
2 chat John. Nah, grup chat dibuat itu ada tanda serunya. Nah, aku screenshotkan dulu deh. Nah, aku kirimkan untuk yang nomor 6. Nah, silahkan nanti dilihat bagi teman-teman yang belum selesai. Nah, kita lanjut dulu ke nomor 7. Itu Alif satu lagi di print grup chat dibuat, itu ada tanda seru di belakangnya. Oke, untuk nomor 7. Nah, nomor 7 ini yang ngecek itu simbol terlarang. Nah, jadi di awal kita bikin dulu apa aja sih simbol terlarangnya. Misalkan aku bikin variabel terlarang sama dengan, nah kasih kutip dulu, kita isikan, aku copy ini si soalnya, yang tanda sama dengan sampai underscore. Nah, masukkan di dalam tanda kutip. Nah, jadi kayak gitu. Nah, oke. Terus itu kita bikin login sama dengan kita minta input masukkan login Anda. Nah, baru kita pakai for. Nah aku pakai for in login. Nah, berarti sebanyak berapa karakter yang kita masukkan. Di dalam for kita cek if in terlarang, maka baru kita print dia karakter terlarang titik 2 i. Nah, misalkan si John 12 bintang. 12 bintang. Oke, jadi nomor 7 kayak gitu, teman-teman. Dia bakal cek mana aja karakternya yang termasuk ke dalam terlarang yang udah kita setkan. Aku perbesar deh. Miss, yang terakhir itu Ya. kan, yang terakhir itu underscore kan ya? Bentar, aku cek. Nah, iya, karakter terlarangnya terakhir itu ada @ habis itu underscore. Underscore kan? Iya.
Oke, pengerjaan tugasnya tinggal 3 menit lagi. Nah, habis itu kita masuk ke sesi kedua. Bentar, aku Evencio itu di baris ketiga, terlarangnya setelah add itu ada underscore. Nah, itu ketinggalan underscore-nya. Oh, oke, oke, oke. Oh, oke. Makasih. Mm-mm. Oke, bagi teman-teman yang belum selesai, nah itu bisa dilihat di screenshot yang aku kirimkan di chat Zoom. Nah, silakan disimpan dulu. Nah, nanti baru disesuaikan. Nah, karena waktunya udah pas, kita lanjut materi berikutnya lagi, teman-teman. Nah, jadi silakan tinggalkan aja dulu, nanti baru diperbaiki lagi. Nah, silakan diperhatikan di share screen. Kita masuk materi berikutnya. Itu tentang konstruksi bersarang. Nah, sebelumnya kan kita juga pernah tuh belajar tentang konstruksi bersarang. Bahwasanya ada nanti perintah di dalam perintah. Nah, kalau di dalam perulangan, berarti dia bakal ada perintah lain di dalamnya. Misalkan contoh seperti yang teman-teman kerjakan di nomor 7 tadi. Itu kan ada for, kemudian di dalamnya ada if. Nah, berarti itu kita sebut dengan konstruksi bersarang. Di dalam for ada lagi perintah lainnya. Nah, kita akan lihat contoh. Nah, contoh seperti ini. Bentar. Misalkan orang yang mendapatkan 3 kesempatan untuk melakukan undian. Contoh seperti itu. Misalkan dia 3 kesempatan. Berarti sebanyak 3 kali. Kita for i in range sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita cek. Misalkan nomor undiannya yang benarnya nomor undian. Nomor undian. Misalkan yang benar itu adalah 99. Nah, 999. Nah, di sini dia bakal minta dulu for i in range sebanyak 3 kali masukkan
sama dengan int input, masukkan nomor yang akan diundi. Nah, habis itu dia bakal cek dulu if masukkan nomornya sama dengan nomor undian. Nah, maka kita print kalau dia nomor yang dimasukkan sama nomor undian, berarti dia akan selamat kamu mendapatkan undian berupa mobil. Nah, kalau enggak, else. Kita print, ya gagal. Ya gagal. Coba lagi. Nah, contoh seperti itu. Misalkan, nah, masukkan nomor yang akan diundi. Nah, aku masukkan misalkan 100. Ya, gagal. Coba lagi. Nah, oke. Masukkan nomor yang akan diundi. Jadi, dia sebanyak 3 kali. Misalkan kita masukkan yang salah aja dulu deh. Nah, masih salah. Nah, kalau pas dia udah benar masukkannya, misalkan 999. Nah, oke. Selamat. Kamu mendapat undian berupa mobil. Gitu. Nah, dia kan 3 kali kesempatan. Seharusnya saat kita masukkan yang udah benar, itu perulangannya udah berhenti, nggak minta lagi. Masa iya, misalkan kamu udah menang, tapi dia minta lagi nih nomor yang dimasukkan. Kan itu nggak masuk akal. Nah, jadi agar dia bisa berhenti saat kita masukkan yang benar, misalkan aku masukkan undian yang benarnya 999. Seharusnya kan selamat, kamu mendapatkan undian berupa mobil. Habis itu dia nggak perlu lagi minta, karena kan kamu udah menang gitu. Nah, karena itu kita perlu suatu operator untuk menghentikan perulangan. Nah, operatornya kita sebut dengan operator break. Nah, kenalin dulu deh mana break. Nah, ini operatornya kita sebut break. Operator yang memotong loop di depan jadwal atau operator yang menghentikan perulangan. Nah, break ini kita taruh di saat selamat kamu mendapatkan undian berupa mobil. Nah, kita taruh setelah itu. Berarti kan kalau dia udah menang, udah keluar selamat, berarti nggak usah lagi nih. Dia minta lagi masukkan nomornya. Nah, jadi kita taruh si break itu di dalam atau di bawah perintah selamat kamu mendapatkan undian. Nah, jadi coba kita tes lagi. Masukkan nomor yang akan diundi. Nah, aku masukkan 999. Nah, jadi dia nggak minta lagi. Karena dia udah dipotong di sini, udah berhenti perulangannya. Nah, itu di kesempatan pertama. Gimana kalau aku menang di kesempatan kedua? Nah, kesempatan 1 gagal. Coba lagi. Nah, kita masukkan 99. Nah, dia berhenti di perulangan kedua. Nah, jadi kita butuh break untuk menghentikan perulangan kalau misalkan keinginan kita udah tercapai. Kan kita nggak perlu lagi mengulang. Nah, silakan teman-teman perhatiin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, nah aku anggap teman-teman udah paham. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, silakan klik tulisan a friend around itu, terus kita pindah ke nomor 8. Nah, itu silakan teman-teman perhatiin. Atur karakter, teksnya algo. Nah, dia bakal cek dulu. Jika A, apa yang kita print? Kalau habis itu huruf L, apa yang di print? Huruf G, apa yang di print? Huruf O, apa yang di print? Nah, silakan disusun.
Juan untuk nomor 1 silahkan dilihat di share screen. Oke, Zaki baru gabung. Nah, kita udah terlanjur untuk ngerjain soal yang kedua, tas yang kedua. Nah, silakan kamu ikuti aja dulu. Jadi seiring kita ngerjain tugas, aku jelasin. Oke, nomor 3. Bentar. Nah, nomor 3 itu, nah kita pakai while yang di minggu lalu. Cuma dia ada konstruksi bersarang, berarti ada if di dalam if. Nah, kita cek dulu deh apa minta soalnya. Tanya masukkan satu rekomendasi. Kalau satu, berarti dia minta kamu merasakan. Jadi kita cek dulu di baris keempat. Di baris keempat, preferensi sama dengan, nah ini input. Preferensi sama dengan input, kamu merasakan. Nah, if preferensi ini, if preferensi sama dengan senang, nah itu kita tap sehingga dia sejajar dengan preferensi sama dengan input. Nah, kemudian if preferensi, nah ini perbandingan sama dengan kata senang. Maka kita print, aku tap printnya seret. Else titik 2, kita print Aladin. Kemudian bagian nomor sama dengan input. Nah, berarti ini kan kopian dari baris pertama. Nah, jadi kita ganti aja, dia jadi kayak gini. Nah, jadi untuk nomor 3 seperti itu. Perhatikan susunannya, mana yang sejajar, mana yang perintahnya harus menjorok ke dalam. Satu senang, satu marah. Nah, ini satu lagi, baris ketiga, if nomor sama dengan. Sama dengannya 2 kali. Satu, kamu merasakan senang. Satu, marah.
Miss apa yang salah ya, Miss? Oke, bentar. Nah, leku di baris ketiga. Nah, nomor sama dengan, nah itu perbandingan, jadi sama dengannya 2 kali. Nah, itu habis itu di baris keempat. Preferensi sama dengan, nah sama dengannya memang 1. Terus kata itu seharusnya input, bukan put aja, tapi input. Nah, di baris kelima, if preferensi. Nah, kalau dia pakai if, berarti dia preferensi sama dengan senang itu adalah perbandingan. Jadi sama dengannya 2 kali. If preferensi sama dengan senang. Nah, senangnya pakai kutip karena dia adalah sebuah kata. Miss, tanda kutipnya masuk ke tanda titik duanya masuk ke dalam tanda kutip atau enggak ya? Oh, titik duanya enggak. Enggak masuk Karena ya, Miss? itu enggak. Karena titik 2 di akhir if. Berarti baru Miss nomor berapa lagi? Nomor 10. Nah, iya. Nah, di dalam input itu berarti kan pakai tanda kutip. Masukkan. Nah, seperti halnya di nomor 1. Dia persis mirip itu. Oke. Senang satu. Oke, bentar aku cek Evensio. Evensio preferensi sama dengan senang. Kamu merasakan if nomor. Coba aku tes dulu. 1 senang, 2 marah. Nah, itu udah benar Evensio. Tinggal dites aja lagi, run test. Masukkan 1, habis itu senang, 1, habis itu marah, baru off. Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, nomor 4 itu kita udah dikasih di komentarnya for i in range 1,4. Nah, jadi hapus aja tanda pagar. Nah, kita bakal pakai itu. Di sini masukkan nama dari game. Nah, berarti kita harus cek dulu percobaannya berapa kali. Nah, untuk itu di atas for kita kasih counter dulu untuk menghitung berapa banyak percobaannya. Jadi kita kasih dulu di sini banyak sama dengan 0. Nah, baru for i in range kita masukkan
eh, nama sama dengan input, masukkan nama dari game. Nah, dia harus menebak permainan sepak bola populer atau FIFA. Nah, berarti kita bakal di sini if if nama sama dengan FIFA, FIFA. Nah, maka dari itu kita banyak tambah sama dengan 1. Nah, kita print selamat kamu menebak dengan benar dalam bentar, banyaknya jangan di sini. Banyak kita taruh di bawah nama sama dengan input. Selamat kamu menebak benar dalam percobaan pagar bintang banyak. Ntar, kita tes dulu. Anak kucing kecil. Es dan api. Es dan anak kucing, air, dan es dan api. Ya, jadi untuk nomor 4, kita taruh banyak sama dengan 0 di sebelum for. Nah, habis itu di dalam for-nya baru kita minta input masukkan nama dari game. Nah, banyaknya tadi kita tambah sama dengan 1. Nah, baru kita lakukan pengecekan. Kalau namanya sama dengan FIFA, berarti selamat, kamu menebak. Kemudian dalam percobaan keberapa, nah kita taruh break agar perulangan bisa berhenti. Kalau dia udah benar. Nah, itu untuk nomor 4. Perbesar.
Oke, bentar Zaki. Aku cek dulu punya Zaki. Nah, bentar. Nomor 4. Nah, Zaki itu yang baris 3. Nah, for I in range-nya itu, nah kita hari ini belajar tentang perulangan memakai operator for. Nah, jadi for I in range. Kalau seperti ini, yang baris ketiga, jadi pagarnya dihapus. Maksudnya kita akan melakukan perulangan sebanyak interval dari 1 sampai 4. Berarti ini sebanyak 3 kali. Nah, 1,4 ini kita juga bisa pakai 3 langsung. Nah, kemudian nama, banyak, dan if sampai ke bawah itu silakan kamu blok. Kamu blok, terus tekan tombol tab di keyboard. Nah, berarti perintah ini udah masuk ke dalam for. Berarti dia udah di dalam for. Nah, jadi blok, kemudian tab. Nah, jadi dia semuanya bakal masuk ke dalam. Miss, kira-kira Miss, aku ada tipu atau enggak Miss di punya aku? Oke, bentar Liko. Nah, terus satu lagi untuk Zaki di baris keempat, masukannya itu K-nya 2 kali. Oke, bentar. Nah, itu seakan Zaki lihat di share screen. Nah, untuk Liko, bentar aku cek. 1,4 masukkan banyak IPA. Selamat kamu menambah dengan benar dalam. Oh iya, Liko kamu di baris ke-7. Selamat kamu. Nah, K-nya itu kapital. Selamat. Kamu. Nah, K-nya kapital. Oh, K-nya kapital. Iya. Kalau di soalnya kapital. Oke. Udah kan, Miss? Ya. Coba tes dulu. Miss, yang ini sampai nomor berapa? Nah, kita karena waktu kita terbatas, jadi kita sampai nomor 4 aja. Nah, untuk nomor 5 aku bakal kirimkan nanti. Nah, silakan teman-teman jadikan latihan nanti di rumah atau di luar kelas. Oke, waktu kita tinggal dikit lagi ya. Oke, Arthur, kamu udah menyiapkan. Nah, untuk nomor 5 aku kirimkan aja dulu. Tunggu. Nah, ini nomor 5. Nah, silakan teman-teman pelajari. Karena codingannya panjang, silakan dipelajari. Nah, baru nanti dibuat atau dikerjakan soal nomor 5-nya. Nah, silakan disimpan screenshot untuk nomor 5. Nah, itu adalah konstruksi bersarang. Dia pakai while, kemudian ada perintah if di dalamnya. Nah, juga ada for. Miss, Ya, Miss bisa kirimin di nomorku nggak? Biar aku bisa tengok lewat HP, sebelum itu langsung metik-metik gitu. oke. Aku kirim di grup aja ya. Udah, Oke. terserah. Yang penting aku bisa lihat di HP. Oke, di nomormu aku juga kirim. Sabar. Oke.
Thank Nah, you. Oke, hari ini kita sampai sana dulu. Bagi teman-teman yang belum selesai, nanti bisa diselesaikan lagi di luar kelas. Nah, oke, aku kasih koin dulu. Oke, tadi untuk yang hadir tepat waktu, aku udah sesuaikan ya. Zaki, Evensio, tadi kamu telat kah? Ya, telat 6 menit. Oke. Zaki juga ya. Oke, habis itu masih aturan. Nah, oke. Jadi untuk hari ini kita sampai sana dulu, teman-teman. Nah, aku simpulkan bentar apa aja sih yang udah kita pelajari. Nah, di hari ini kita udah belajar tentang loop yang dilanjutkan. Berarti kita pakai operator for untuk perulangan. Nah, untuk operator for itu cara bikinnya. Nah, tadi Zaki kelewatan. Jadi aku ulang lagi. Nah, for itu kita pakai format penulisannya for, kemudian elemen yang akan kita bikin, nah itu terserah. Dia sebuah variabel, misalkan for i, kemudian in, nah lalu range. Nah range ininya ini di dalam kurungnya, misalkan kita mau lakukan perulangan sebanyak 3 kali, berarti masukkan range buka kurung 3. Nah lalu taruh perintah yang akan kita ulang di dalam for. Nah memakai indentasi. Nah, kemudian di sesi kedua, kita udah belajar tentang konstruksi bersarang, di mana di dalam for atau di dalam while ada perintah if. Nah, untuk menghentikan perulangan, kita kenal yang namanya operator break. Nah, jadi taruh operator break di dalam perulangan yang akan kita hentikan kalau kita udah mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, oke, itu untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum aku tutup? Tidak, Miss. Oke, jangan lupa untuk di-save itu yang nomor 5. Oh, aku juga udah kirim di WA. Nah, nanti jangan lupa untuk dikerjakan sebagai latihan. Oke, sebelum aku tutup, kita foto bareng dulu untuk absen. Oke, Juan, kamu bisa open kamera? Oke, Willy, itu kamu gambar apa? Jadi aku setting ini untuk backgroundnya jadi warna kuning. Akunya yang jadi backgroundnya. Emang aku kuning. Oke, aku hitung ya. 1, 2. aja. Ya, oke. 1, 2, 3. Sebentar, Drew belum. Ayo, Drew, lihat dulu. Gak ada yang Drew. Oke, lihat kamera ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, oke. Kita lanjut materi di minggu depan. Aku jadi ireng Oke. Pamit dulu.